Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Muhammad Fadri Romadoni, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Banjarbaru. Saya berasal dari SMP IT Rahman Banjarbaru. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah adalah bahwa sebagai guru, saya wajib memiliki keinginan kuat dan kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Konsep inti dari budaya positif itu terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif itu adalah pendekatan disiplin yang didasarkan pada tanggung jawab dan kesadaran diri dengan nilai-nilai kebajikan. Karena disiplin ini didasarkan pada kesadaran diri, maka siswa dapat menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena mengharapkan hadiah ataupun hukuman. Yang kedua, tentang motivasi perilaku manusia, yaitu ada 3. Yang pertama, manusia berperilaku karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, karena dia ingin mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga adalah menjadi diri mereka sendiri dengan menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Yang berikutnya adalah posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Yang pertama, guru akan menjadi seorang penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Posisi yang paling baik adalah sebagai manajer, yang mana ketika guru berposisi sebagai manajer, guru akan membuat siswa memiliki rekomendasi dari solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Posisi manajer yaitu adalah guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas diri mereka sendiri, dan mendukung mereka menemukan solusi atas permasalahan mereka. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah daftar list nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh guru dan murid. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal dan juga senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah penanganan tindakan yang dilakukan oleh posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana ketika guru menghadapi siswa yang bermasalah atau melakukan kesalahan. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi ini adalah membentuk siswa yang mandiri, memiliki kesadaran diri, dan juga bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah mereka perbuat. Koneksi daripada keempat modul dari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, 1.3 Visi Guru Penggerak, dan 1.4 Budaya Positif adalah sebagai berikut. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau mengatakan mengutamakan pendidikan yang berfokus kepada murid, maka diperlukanlah guru-guru yang memiliki 5 nilai yang terdapat pada nilai dan peran guru penggerak. Nilai tersebut adalah 1. Berpihak kepada murid, kedua mandiri, ketiga reflektif,
inovatif, dan juga kolaboratif. Seorang guru penggerak juga wajib memiliki visi guru penggerak yang digunakan sebagai arah menuju tujuan utama, yaitu membentuk siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah mereka. Refleksi pemahaman. Saya memahami 8 poin tadi sebagai satu kesatuan yang kalau dijadikan pemahaman dan diimplementasikan akan membentuk sebuah budaya positif di lingkungan sekolah. Sehingga hal yang paling penting adalah bagaimana saya segera mengimplementasikan teori-teori tadi dan juga mengimbaskannya kepada guru-guru yang lain. Hal di luar dugaan saya adalah ketika saya memahami konsep 5 posisi guru. Di situ saya memahami di posisi mana biasanya saya berada ketika saya menghadapi murid. Dari situ juga saya mengenal yang namanya restitusi. Pun juga saya jadi lebih memahami perbedaan dan cara mempraktikkannya ketika di modul langsung diberikan contoh kasusnya. Setelah memahami teori tersebut, saya jadi memahami konsep baru dalam membentuk kedisiplinan, yang saya rasa sebelumnya bahwa disiplin itu dibentuk dengan satu jalan, yaitu motivasi eksternal. Ternyata saya salah. Justru disiplin yang baik adalah disiplin positif, yang mana disiplin ini muncul dari motivasi internal pribadi masing-masing. Sehingga saya menjadi lebih semangat untuk mempelajari bagaimana cara-cara menumbuhkan motivasi internal para siswa. Yaitu salah satunya saya akan belajar bagaimana caranya berposisi sebagai manajer yang melakukan restitusi ketika terjadi permasalahan. Yaitu ketika saya mulai mencoba melakukan langkah demi langkah untuk membuat keyakinan kelas. Karena ini tergolong baru bagi saya dan juga siswa saya, tapi ternyata mereka sangat antusias ketika melaksanakannya. Perasaan saya saat itu adalah sangat senang dan bangga. Di sini saya merasakan atmosfer yang berbeda dari anak-anak dibanding sebelumnya. Mereka terlihat bersemangat untuk memberikan yang terbaik dengan mengikuti keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Menurut saya, hal baik yang sudah terlihat adalah dengan adanya perubahan sikap yang menunjukkan antusias anak-anak terhadap nilai kebajikan yang mereka buat bersama. Hal yang perlu diperbaiki atau disempurnakan adalah agar semua anak merasakan hal ini. Ini berarti guru-guru lain juga harus memahami konsep ini dan juga mengimplementasikannya di kelas mereka masing-masing. Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih dekat dengan posisi pemantau dan juga posisi pembuat rasa bersalah. Setelah mempelajari modul, saya berusaha untuk bisa di posisi manajer sehingga bisa menuntun siswa agar lebih fokus kepada solusi terkait kesalahan yang dia perbuat. Perasaan saya tentu bangga karena berhasil mengelola emosi dan lebih mengedepankan kepentingan siswa, yaitu solusi atas permasalahan mereka. Sebagian langkah sebenarnya sudah diterapkan. Yang terlewat biasanya di langkah awal, yaitu menstabilkan identitas. Biasanya saya langsung ke langkah yang kedua, yaitu memvalidasi kesalahan. Karena saya terburu-buru ingin menyadarkan murid bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Padahal dalam konsep segitiga restitusi, itu harus ada pendahuluan dulu, yaitu menstabilkan identitas. Hal lain yang perlu dipelajari mungkin adalah tentang sinergitas antar sekolah dengan orang tua, atau lebih tepatnya berkolaborasi, sehingga budaya positif cepat tercapai jika di lingkungan di rumah juga mendukung lewat pendidikan yang dilakukan orang tua ketika di rumah. Ya baiklah, terima kasih. Itu tadi penjelasan dan pemaparan saya terkait tugas 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.